Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Melina dari STI 2021 dengan NIM 312337. Di sini saya akan buat video dari tugas mata kuliah agama Islam. Dengan ini saya akan mewawancarai teman saya atau orang terdekat saya, teman sekitar saya mengenai materi tentang haji dan umroh. Baiklah, apa sih perbedaan antara haji dan umroh? Ibadah yang bisa dilaksanakan pada waktu tertentu setiap tahun dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan umroh bisa dilakukan kapanpun. Untuk pertanyaan selanjutnya itu untuknya, apa sih yang dimaksud dengan tawaf? Tawaf adalah mengiringi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi kalau tawaf itu khusus buat yang haji, tapi saya juga nggak tahu ya Pak ya, haji atau umroh. Terus pertanyaan selanjutnya buat kamu, apa sih maksud dengan wukuf Arafah? Wukuf Arafah kegiatan berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sebagai puncak ibadah haji. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk kamu, apa syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji? Seperti Islam dari berakal, mampu secara fisik dan finansial secara memiliki mahram. Ya, maksudnya dia memiliki mahram. Jadi kalau kita mau ibadah itu harus memiliki mahram. Yang bernikah atau bapak kandung, itu ya. Itu pertanyaan buat kamu, apa saja rukun haji yang harus dilakukan? Niat haji, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, menaikan jumroh dan taharum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Melina dari STI 23C1 dengan NIM 31231037. Di sini saya akan membuat video dari tugas UAS mata kuliah pendidikan agama. Video kali ini saya akan menjelaskan ya bertema tentang haji dan umroh. Sebelum saya menjelaskan, saya sudah mewawancara itu tadi di video pertama, mewawancarai 5 masyarakat atau 5 orang terdekat saya. Ya, dari wawancara tersebut saya akan menjelaskan tentang materi haji dan umroh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang haji terlebih dahulu ya. Jadi haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan memiliki bekal perjalanan untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5 ini. Haji dilaksanakan di kota Mekah pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah setiap tahunnya. Sedangkan kalau umroh adalah ibadah sunnah yang juga dilakukan di Mekah, namun tidak terikat dengan waktu tertentu saja sepanjang tahun atau dilakukan kapan saja, kan sepanjang tahun. Umroh terdiri dari beberapa rangkaian ibadah yang lebih singkat jika dibandingkan dengan haji. Jadi kalau haji itu dilakukan secara tertentu ya, atau tanggal tertentu atau bulan tertentu, itu bulan Zulhijjah. Sedangkan kalau umroh itu boleh kapan saja ya. Perbedaan haji dan umroh dalam aspeknya ya. Kalau dalam aspek statusnya, kalau haji itu wajib bagi yang mampu kan. Kalau umroh itu sunnah ya, tetapi sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan haji itu bedanya dilakukan pada tanggal 8 sampai 21 Zulhijjah. Bisa dilakukan kapan saja ya. Tapi kalau maaf, tadi kalau haji itu dilakukan pada tanggal 8 sampai 21 Zulhijjah, sedangkan kalau umrah itu dilakukan kapan saja. Nah, terus rangkaian haji itu lebih panjang dan lebih banyak rukunnya ya. Sedangkan kalau misalkan umrah itu lebih singkat dan sederhana. Dalam aspek rukun itu, kalau haji itu terdapat 5 rukun utama, sedangkan kalau misalkan umroh itu terdapat 3 rukun utama. Nah, sekarang kita masuk ke rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian amalan yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji untuk sahnya ibadah haji. Jadi kan apa aja sih itu rukun haji? Yang pertama ada niat ihram. Niat ihram itu dilakukan dengan menyatakan niat untuk melaksanakan haji. Jamaah mengenakan pakaian ihram, atau bagi pria, ya bagi pria itu pakaian ihramnya itu dia 2 helai kain putih. Kalau bagi perempuan itu dia menutup aurat. Ya, jadi beda ya saat kita ihram itu, beda laki dan perempuan ya. Terus apa lagi nih rukun haji? Itu yang kedua ada ukuf di Arafah ya. Tadi pertama ada niat ihram, yang kedua ukuf Arafah. Ukuf Arafah itu apa sih? Ukuf Arafah adalah berdiri di padang Arafah pada tanggal 29 Dzulhijjah. Ukuf merupakan rukun haji yang sangat penting sebagai simbol kesiapan hamba di hadapan Allah ya. Jadi kalau ukuf Arafah itu berkumpulnya di padang mahsyar ya, itu sebagai puncak misalnya kita ibadah haji ya kalau di ukuf Arafah. Yang ketiga itu ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu apa sih? Ya, tawaf ifadah adalah perjalanan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, atau tawaf namanya. Tawaf ifadah itu mengelilingi Makkah sebanyak 7 putaran. Tujuannya buat apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tawaf ifadah dilakukan setelah ukuf di Arafah. Jadi setelah kita ukuf di Arafah baru kita ke tawaf ya. Jadi rangkaian haji ada niat ihram, ukuf di Arafah, terus ada tawaf ifadah. Yang terakhir apa? Tahalul. Tahalul itu apa sih? Tahalul itu adalah bercukur. Selain melaksanakan rangkaian ibadah haji, jamaah pria disunahkan untuk mencukur habis rambut kepalanya atau dibotakin. Sedangkan kalau jamaah perempuan itu memotong sedikit ujung rambutnya. Terus selanjutnya itu apa sih syarat-syarat untuk melaksanakan haji? Nah, ada beberapa syarat nih untuk melakukan
ibadah haji. Yang pertama itu muslim. Jadi haji itu hanya wajib bagi orang muslim. Yang kedua apa? Yaitu ada balik dan berakal. Jadi haji hanya wajib bagi umat Islam yang sudah balik atau dewasa dan yang berakal sehat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mampu secara fisik dan finansial. Mampu berarti memiliki kekuatan fisik untuk menjalani perjalanan haji dan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah ini, termasuk biaya perjalanan dan kebutuhan selama di tanah suci. Terus yang keempat, memiliki mahram atau bagi wanita. Wanita melaksanakan haji harus didampingi oleh mahramnya, seperti suami, ayah, atau saudara laki-laki yang sah. Jadi harus sesama mahramnya. Terakhir adalah tidak ada halangan, jadi jamaah haji tidak boleh terhalang oleh alasan yang membatalkan perjalanan, seperti sakit yang berat atau tidak aman untuk berpergian. Selanjutnya yaitu rukun umroh. Nah tadi kan kita udah menjelaskan apa itu rukun haji, terus syarat-syarat haji. Sekarang kita ke umroh ya. Apa sih itu rukun umroh itu apa aja? Rukun umroh itu lebih sederhana ya, dia lebih rangkaiannya lebih singkat ya. Jadi apa aja sih rukun umroh? Yang pertama niat ihram. Ya seperti haji sama juga umroh juga dimulai dengan niat ihram, menggunakan pakaian hitam dan mulai perjalanan menuju Mekah. Yang kedua tawaf kudum. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 kali putaran pada saat di Mekah sama ya tadi seperti haji. Yang ketiga ada syai dan safa, sa'i antara Safa dan Marwah. Ya seperti dalam ibadah haji, jamaah umrah juga melakukan syai antara bukit Safa dan Marwah. Yang adalah tahallul, ya sama yang mencukur rambut gitu ya. Itu perbedaan rukun umrah. Rukun umrah itu lebih singkat, tadi niat, tawaf, syai antara Safa dan Marwah dan tahallul. Yang terakhir selanjutnya yaitu larangan selama haji dan umroh. Apa aja sih larangan selama haji dan umroh? Yaitu selama melaksanakan haji atau umroh ada beberapa larangan harus dihindari, diantaranya memotong rambut atau kuku selama berada di kalian ihram. Yang kedua berhubungan suami istri selama kita itu. Yang ketiga berburu hewan. Yang keempat itu memakai pakaian yang dijahit bagi yang pria, jadi nggak boleh. Dan itu perilaku buruk atau tidak sopan. Ya, yang terakhir adalah doa-doa penting dalam haji ya, ada beberapa doa yang dibaca oleh jamaah selama melaksanakan haji dan umroh ya. Doa ikhram itu contohnya kayak labaik Allahumma labaik la syarika labaik kala labaik. Itu selama kita ikhram. Kalau doa ta'awuf itu gimana sih? Kalau doa ta'awuf itu contohnya seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab benar. Kalau doa sya itu yang gimana? Doa sya itu kayak Allahumma ini as'aluka barakah fi syai ya. Kalau doa ukuf di Arafah gimana? Kayak gini. Allahumma hajjan la riya'a fihi wa ala summata. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari semua materi atau dari video yang tadi saya jelaskan. Jadi kesimpulan haji dan umroh adalah merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dalam Islam. Meskipun haji bersifat wajib dan hanya dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Umroh adalah ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap umat Islam kapan saja. Keduanya melibatkan rangkaian ibadah yang mencakup niat, tawaf, syai, dan tahallul. Yang memiliki makna mendalam dan mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, usai sudah video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.